Ketika seseorang sudah mendapatkan apa yang dia sukai tentang apa yang dia butuhkan, maka akan meningkat setelah faktor awareness, knowledge, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, pada kesempatan mentoring ini saya akan membahas tentang beberapa prinsip marketing. Marketing yang down to earth, marketing yang betul-betul membumi. Meskipun marketing yang terbaik marketing langit katanya. Marketing yang berdasarkan dengan cara-cara langit, betul. Marketing yang cara-cara langit ini kita implementasikan pada apa-apa yang kita kerjakan pada target-target organisasi kita. Nah, teman-teman, ada 6 prinsip untuk membuat pasar mengerti tentang produk kita, membeli produk kita, memahami dan memilih produk kita dibandingkan produk pesaing. Apa itu? Ada 6. Yang pertama, awareness. Yang kedua, knowledge. Yang ketiga, leaking. Yang keempat, preference. Yang kelima, conviction. Dan yang terakhir adalah purchase. Ada 6. Kategori yang pertama dan kedua, awareness dan knowledge, adalah upaya kita untuk membuat pasar yang tidak tahu menjadi tahu, pasar yang tidak paham menjadi paham. Yang awalnya dia tidak mengerti hadirnya bisnis kita, tiba-tiba pada saat kita mau buka apotek misalnya, mereka berangkat ke kantor, ada pelang, mohon doa restu akan dibuka, mohon doa restu segera dibuka apotek di sini misalnya. Itu meningkatkan awareness. Lalu ada pelang nama kita, ada brosur yang mereka terima, itu untuk meningkatkan awareness. Yang kedua, meningkatkan knowledge. Pengetahuannya apa nih? Apa yang Anda bawa? Apa misi Anda? Apa produk Anda? Apa layanan Anda? Apa yang kita tawarkan kepada pasar? Seperti apa harganya? Seperti apa kemasannya? Seperti apa promosi dan bagaimana pelayanan yang kita tawarkan kepada pasar? Itu knowledge. Tidak ada penjualan di sini. Dan ketika kita menyampaikan pekerjaan terkait dengan awareness dan knowledge, bisa jadi kita akan membuang banyak waktu, membuang banyak tenaga, membuang banyak SDM, dan membuang banyak biaya. Maka 2 proyek ini harus betul-betul kita rancang, tidak hanya sekedar kita marketing tanpa desain. Maka video ini saya beri judul bagaimana mendesain marketing yang down to earth. Karena apa? Kalau kita tidak memperhatikan, tidak menggunakan desain dalam proses marketing, uang yang kita keluarkan, tenaga, biaya, SDM hanya akan terbuang percuma, atau tidak akan menghasilkan penjualan yang seperti kita inginkan, atau target organisasi kita tidak akan tercapai. Setelah kita bicara soal awareness dan knowledge, kita akan bicara tentang faktor leaking dan faktor preference. Leaking itu adalah sesuatu yang membuat orang lain suka dengan produk kita. Contoh, ada apotek. Orang sadar, oh di sana ada apotek, berarti itu awarenessnya ada. Yang kedua, apotek itu jualan apa? Oh, apotek itu jualan obat. Tapi selain obat dia juga jualan produk-produk yang lain loh. Apa saja? Oh, ada penawarannya begini. Ada juga bisa menerima konsultasi oleh apoteker. Mereka menerima resep dokter. Mereka menerima kunjungan ke rumah. Itu knowledge. Mereka suka nggak? Belum. Maka kita tingkatkan faktor leakingnya. Dengan apa? Kita bisa berikan sampel. Kita bisa berikan sampel misalnya untuk home pharmacy care, kita beri layanan gratis selama bulan tertentu, atau layanan gratis untuk proses konseling. Nanti berbayar. Iya, bisa kita buat seperti itu. Terus hal-hal yang membuat mereka suka dengan produk kita. Ketika udah beli, diminta nomor HP-nya, lalu kita telepon dia, atau kita SMS bagaimana keadaannya Pak Bu setelah menggunakan obat kami atau obat yang kami sarankan. Bu, saran yang lain untuk meningkatkan hasil terapi adalah ini. Misalnya orang dislipidemia sudah minum simvastatin, kita jelaskan kembali, Bu, mohon maaf, kami hanya mengingatkan bahwa simvastatinnya diminum pada malam hari 1 kali sehari. Sebaiknya setelah makan diberi jeda 4 jam baru boleh tidur. 2 jam pertama digunakan untuk mengolah makanan, 2 jam berikutnya untuk pengosongan lambung. Jadi antara tidur,
Jadi antara makan hingga tidur diberi jeda 4 jam. Itu informasi yang kita berikan. Bu, Pak, makan mendoan, gorengan boleh, tapi tidak malam hari. Karena habis makan malam hari, kita biasanya tidur. Nah, nanti terjadi pembentukan trigliserida yang berlebih. Kalau Bapak dan Ibu mau makan gorengan medang pagi hari saja. Nah, setelah makan beraktivitas terbakar dengan baik. Itu contoh. Informasi seperti itu yang akan membuat seorang itu menjadi suka gitu. Karena dia nggak mengeluarkan biaya apapun dan sudah terkait dengan produk yang pernah dia beli. Dia pernah beli simvastatin untuk masalah dislipidemia. Kita juga bisa berikan sarannya misalnya minum bawang putih, Bu, minum minyak zaitun. Bawang putihnya nanti diambil yang kecil saja, dipotong 4 atau potong 8, dimakan bersama dengan air putih sesudah makan kalau punya sakit mah. Nah, ini membuat orang jadi kok kayaknya beda ya gitu. Menjawab permasalahan dia dan dia tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Ketika seseorang sudah mendapatkan apa yang dia sukai tentang apa yang dia butuhkan, maka akan meningkat. Setelah faktor awareness, knowledge, liking, berikutnya adalah preference. Preference itu memilih apotek kita, memilih layanan kita, memilih produk-produk kita dibandingkan produk pesaing. Nah, kalau sudah sampai fase preference, kita tinggal bertawakal kepada Allah SWT. Artinya proses tawakalnya itu sama dengan preference ini. Hanya kita bisa memberikan saran saja. Dan disinilah kemudian kita membutuhkan seorang kompetitor, teman-teman. Kompetitor sejawat kita itu penting. Kalau kalau pasien itu tahu ada kompetitor, mereka akan membandingkan, mencari preference. Nah, kalau mereka sudah membandingkan, proses tawakalnya itu adalah mereka, para pasien itu akan yakin untuk beli kepada kita. Fase setelah awareness, knowledge, liking, preference, lalu conviction. Oh, saya yakin, beli saja di apotek NH. Kenapa? 1, saya diperhatikan, dilakukan assessment, dipilihkan obat-obatnya yang sesuai dengan saya, co-create service science, lalu di follow up bagaimana keadaannya, bahkan bisa dikunjungi di rumah. Setelah sekian kali beli ke sana, saya mendapatkan voucher untuk ditukar dengan cek gula darah, cek asam urat, cek kolesterol. Kalau gitu kesini saja dibandingkan dengan apotek yang lain. Itu teman-teman bisa sampai ke fase conviction. Setelah itu dia akan purchase, dia akan beli kepada kita. Nah, setelah dia beli, kalau kita mampu membangun hubungan emosional dengan pasien, maka mereka akan beli lagi, beli lebih banyak, bahkan mereka akan mereferensikan produk kita kepada teman-temannya. Jadi marketing itu sebenarnya sesederhana itu. Jadi sebenarnya marketing itu sesederhana itu, teman-teman. Kita melewati suatu proses, ada kesabaran di sana, ada pembelajaran di sana. Kalau teman-teman menginginkan sesuatu yang instan, teman-teman bisa pakai Facebook Ads, IG Ads, dan berbagai macam ads yang lain. Namun itu membutuhkan biaya dan belum tentu akan menghasilkan seperti emotional benefit yang teman-teman akan bangun melalui pembelajaran, pertumbuhan bersama dengan masyarakat, bertambah dengan pasien. Karena betul-betul kita bisnis apotek itu tidak hanya mencari profit, tapi juga happiness, mencari keuntungan dan juga kebahagiaan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.